lagi di podcast kita kali ini, sesi curhat bersama Ciwi-Ciwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang udah jadi bagian hidup kita, relate banget sama kehidupan kita di era digital ini, yaitu adalah komunikasi lewat WhatsApp. Teman-teman, di sini aku nggak sendiri, yaitu ada aku Ibu Sasyawati, aku Vita Wedding Tias, aku Aulia Firna. Nah, jadi kalian tahu sendiri kan komunikasi WhatsApp itu ya kadang itu berguna buat kita, menggampangkan hidup kita, tapi di sisi lain itu ada yang menjadi akar masalah gitu. Nah, itu kan relate ya buat hidup kita. Kalian ada nggak yang bisa kalian ceritain? Oke, kalau mungkin dari aku ada, karena apa? Sekarang kita komunikasi emang udah dipermudah dengan adanya media sosial ataupun WhatsApp ini. Tapi kadang-kadang tuh di dalam penyampaian kita sih, kayak misalnya nih, aku mau mengirim pertanyaan gitu, tapi aku sendiri lupa pakai tanda baca. Jadi mulai di persepsi orang tuh beda gitu. Jadi mungkin itu sih yang bikin masalah ya, di balik kegampangan yang udah diberikan di WhatsApp ini untuk kita komunikasi gitu. Ya, oke. Kalau aku tuh juga sering malah karena kadang-kadang nih ya aku WA panjang-panjang. Wait a minute. Who are you? Dibalas, gak direspon kayak gitu. Iya, makanya aku kadang tuh suka kayak kesel gitu loh. Terus juga giliran ngobrol langsung tuh langsung direspon. Tapi kenapa kalau di WA itu nggak pernah direspon? Kalau udah ngetik panjang-panjang, apalagi kan udah ngetik panjang-panjang nih ya. Jadi kan bikin orang kesel gitu loh. Kayak bisa nggak sih kayak males gak? Males ya, iya betul. Males sudah. Kalau kamu gimana? Ada nggak yang relate nih? Malah aku tuh kebalikannya dari Syafita ini kak. Parah. Jadi kayak Apa tuh? kadang tuh orang ngechat ke aku, nah tapi kadang tuh aku suka lupa balas, kadang nggak tahu aku nih udah balas, tapi tuh aku balas cuma dalam hati, jadi kayak enggak Balas dalam hati, guys. jadi enggak lupa buat ngebales si WA-nya ini, jadi kayak Ya bagi buat orang-orang yang gak dibales sama Aul itu di sebenarnya balesnya dalam hati. Oke, lanjut ya guys. Nah itu ternyata tuh kayak gitu tuh ya, bikin konflik baru guys. Nah kalau dipikir-pikir ternyata komunikasi tuh nggak sesederhana itu ya, nggak sesederhana ngirim teks kayak di WA. Nah ada teori Shannon and Weaver yang bilang kalau komunikasi itu proses mengirim dan mengirim pesan lewat saluran tertentu. Nah jadi kalau medianya kayak WhatsApp yang nggak memungkinkan kita untuk melihat Memahami perasaan. Iya, nggak melihat mimik, nggak melihat kecuali dia video call ya. Nah itu tuh bisa bikin yang namanya noise. Nah alias gangguan yang bikin makna pesan jadi berubah. Nah kalau menurut kamu gimana? Kalau aku ya itu bener banget, karena mungkin tadi balik lagi dengan adanya kita menyampaikan pesan, mungkin orang itu tuh nggak tahu pesan yang kita sampaikan tuh apa. Terus sekarang juga di zaman media sosial ini ya, jarimu adalah harimaumu. Jadi mungkin sebisa mungkin kita tuh harus berhati-hati sih dalam mengetik gitu kan. Mungkin ada aja nih yang salah bahasa mungkin gitu. Tuh jadi kayak ini orang kenapa ya? Siapa tuh? Gitu. jadi tanda tanya. Nah, itu beda persepsi sih sebenarnya. Iya benar. Kalau Aul gimana Aul? itu contoh komunikasi nyata gitu. Kayak misalnya kalau di WA kan kita kan nggak bisa lihat ekspresi wajahnya dari si orang yang pengirim pesan ini, jadi kayak kita nggak tahu nada suaranya, jadi kayak gampang disalahpahamin sih Persepsi ini. Iya, pesan ini gitu. Nah, bener banget nih apa kata Aul, apalagi kalau dibacanya pas lagi sensi. Wajar aja sih kalau misalkan orang-orang tuh salah tangkep. Iya, apalagi kalau sebelumnya tuh udah pernah ada masalah. Jadinya tuh kayak yang punya masalah itu jadi kesindir gitu. Padahal tuh Bisa jadi bukan orangnya bukan dari orang sini. itu. Nah. Jadi dia merasa karena dia punya masalah sama si orang yang bikin status ini. Mungkin status atau apapun itu. Setuju. Sebenarnya di teori komunikasi itu kan ada non verbal ya. Iya. Nah itu sebenarnya tuh penting banget. Nah karena di WhatsApp kan nggak bisa ya. Iya. Itu
nggak bisa ngeliat nonverbal ya. Nah bisa sih lewat emoji. Betul. Nah, tapi kadang nggak semua orang pakai emoji kan. Iya, betul. Nah jadi akhirnya yang nggak seharusnya tersinggung bisa jadi tersinggung, Iya. bisa jadi salah paham, bisa jadi akar masalah, akar konflik. Nah kalau menurut Lisa gimana Sa? Kalau sekarang kan kita emang udah zamannya tuh di dunia digital ya, udah jadi buat jarak jauh pun kita udah gampang menghubungi satu sama lain, nggak kayak zaman dulu yang surat. Kalau menurut Iya. kamu gimana? Kalau menurut aku ya itu tadi intinya kita harus hati-hati sih dalam kita mengetik gitu kan. Balik lagi sekarang zamannya teknologi mudah kesebar gitu. Ataupun kita salah berucap dikit bakal jadi masalah, kita salah ngetik dikit juga bikin masalah. Mungkin kalau emang bagi kalian ya, maksudnya kalau ingin menyampaikan pesan tuh kalau bisa ya tanda bacanya diperhatiin gitu. Terus kalau mau ngirim emoji juga, jadi emojinya yang jelas gitu, nggak tiba-tiba lagi bahagia Caps lock emotnya semua. nangis, Caps caps lock lock, tebel lagi. Wah. Mengerikan ya Nah, Kak. apa itu tuh yang- siapa yang kalau marah caps lock semua? Siapa tuh? Siapa Ayo. tuh? Siapa? Nah, Mungkin dari kedua ini ya bisa nih dilihat. kalau Vita gimana Fit? Kalau aku juga gitu, kayak kalau misalkan obrolannya nggak penting, maksudnya kalau obrolannya penting atau penting banget gitu, mendingan di apa Ngomongin langsung langsung aja aja. langsung. Karena kalau misalkan dari WA itu kadang sia-sia juga, Nah, itu malah juga bikin masalah. iya, itu juga kayak jadinya tuh pandangan orang tuh berbeda-beda gitu loh sama kita dan yang lain gitu. Kalau misalkan yang buat kayak gitu juga ya, jadi kayak mendingan langsung aja deh lu omongin apa yang lu mau lu omongin. Apalagi kayak di gitu. grup yang grup WhatsApp ya, nggak semua orang kan ngerti orang itu. Misalnya Iya, aku kita ngerti nggak kamu, bisa memahami tapi satu belum sama tentu lain. belum tentu bisa Betul. ngerti kamu kan, Iya, jadi itu benar, bikin betul. konflik lagi. Nah kalau Guys. Ul, gimana Ul? Nah itu tuh intinya komunikasi ya, bukan juga soal isi pesannya, tapi kayak cara penyampaian kita tuh juga penting terhadap pesan-pesan yang kita kita kirim. sampaikan. Oh my God. Terus nih seandainya nih kita udah komunikasi di grup itu, nah tapi ternyata apa yang aku chat itu ternyata salah paham di pandangan kalian. Nah itu bisa jadi konflik. Iya. Kalau menurut kalian cara penyelesaian yang paling baik gimana? Kalau dari kamu Delisa, apa menurut kamu? Kalau menurut aku kalau emang lewat chat itu takutnya kita beda persepsi lagi. Jadi kalau mau nggak mau kita ngomong langsung sih pas ketemu orangnya, tanyain apa sih sebenarnya yang dikirim tuh maksudnya tuh apa gitu loh, biar jelas gitu. Jadi nggak menimbulkan konflik atau enggak malah jadi masalah-masalah baru gitu. Kalau kamu Fit? Kalau menurut aku sih benar kata si Lisa ya, mendingan langsung diobrolin secara langsung gitu. Biar kayak tahu nih akar masalahnya tuh apa gitu. Biar nggak kayak menjerumus kemana-mana, kayak yang ini salah paham, yang ini juga jadi salah paham kayak gitu. Iya. Jadi kayak mendingan tuh langsung Ngomong aja aja to the langsung, point iya. kayak gitu. Kamu nggak suka sama saya, ya omongin apa yang apa. Kamu nggak suka sama saya itu karena apa kayak Iya. gitu. Nah kalau aku tuh ya ngobrol lebih efektif ya, karena itu tuh agar kita tuh bisa saling tahu masalahnya dari mana, apa masalahnya, dan kayak penyelesaian tuh gimana buat kita, dan itu juga bikin hubungan kita tetap solid. Emang boleh sekali bikin boleh lah enggak. Nah makanya jadi bisa dirinci dari kami bertiga nih sebenarnya sama aja sih informasinya gitu. Jadi kita tuh harus ngobrol dulu, apa-apa tuh kita ngobrol. Jadi nggak bisa langsung kita gerak sendiri. Takutnya kalau kita gerak sendiri malah jadi masalah gitu. Masalah Makanya baru kan. nah, makanya dari kita bertiga nih istilahnya tuh ada satu kata tuh komunikasi sih sebenarnya. Dimana kita komunikasi secara langsung gitu loh, biar masalah itu cepet beres gitu. Berarti nggak semua masalah bisa diselesaikan lewat teks. Betul. Intinya adalah komunikasi adalah kunci. Jadi teman-teman semua, komunikasi itu adalah kunci. Kadang ngobrol langsung itu lebih efektif dan bikin hubungan tetap sehat. Nah, makasih ya buat teman-teman semua, Lisa, Vita, Aul yang udah mau sharing, dan makasih juga buat Butia yang udah ngajarin Ngajarin kita nih kita. pentingnya komunikasi dalam kelompok. Nah, buat yang lain sampai ketemu di episode Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oh ya. Buat yang lain sampai ketemu di episode selanjutnya. Kami dari Sesi Curhat bersama Ciwi-Ciwi.
like.